throwing it far. Holding your breath still, you jump the fire. We'll just sit and wait till you see me fly. You know you'll never catch me for it. See me fly, the way I put my finger on it. See me fly, you got it. Ya, selamat datang di The Lazy Gadget News. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream night. Udah nggak bingung lagi nih ngomongnya nih. Ya, kita tadi sebelum rolling ini udah bahas tentang handphone. To the point aja. Iya, handphone ZTE Nubia Music Release nih. Maksudnya ini beritanya Dirilis di Indonesia. ZTE Nubia Yes. Music itu dirilis di Indonesia gitu loh. Ini udah dibahas sama David Gadget In ya. Dia udah ngebahas handphone ini, bisa lihat juga Nyentrik video di situ. desainnya, bisa lihat desainnya nyentrik. Iya, desainnya lumayan nyentrik dan harganya tuh sejutaan ya kalau nggak salah ya. Yes, dan fokusnya di music. Coba ya kalau kita cari di ini nggak ada Tokped lagi nih, ada Tokped gitu. Nggak Coba ada, cari. ada Shopee. Ya udah, coba cari Shopee. Coba cari music player. Ini nih kayak ya betul tadi itu 1, something lah ya. Kenapa gua cari itu karena sebetulnya zaman sekarang tuh music player itu sebetulnya masih agak quote-unquote laku sebetulnya. Masih ada pasarnya gitu untuk penikmat musik itu karena mostly kan handphone sekarang tuh nggak ada audio jack ya. USB-C ini ketika mau keluarin suara itu tergantung konverternya. Bagus atau enggak konverternya gitu loh. Kalau misalkan handphone yang masih ada audio jacknya, contoh kayak kemarin tuh LG gitu misalnya, dia kan ada B&O sama ada HRS audio tuh. Dia tuh bakal ngasih suara yang lebih bagus karena ada audio jacknya. Itu sepemahaman gue ya, Kalau seinget misalnya gue. dia pakai converter tadi kayak Koko bilang, dia beli converter untuk colok ke. Ada juga konverter yang HRS audio. Oh, oke. Tapi Jadi agak mahal juga sebetulnya. berarti nyari kabelnya memang harus kualitasnya Iya. oke. Kalau Iya, misalnya nggak ada. betul. Tapi Iya, balik lagi juga sama begitu udah ada konverternya, terus headsetnya juga apa yang dipakai. Iya. Gitu loh. Kadang-kadang kan konverternya mahal tapi headset juga nggak bagus gitu, nggak bisa ngeluarin teknologinya jadinya. Tapi masih ada orang yang masih mau ribet-ribet pakai kabel tau kok. Iya, karena memang feel-nya beda. Nah, gue ngerasanya kayaknya ZTE musik ini itu tuh ngasih Nubia Music ya tadi namanya. Nubia Music itu kayaknya ngasih orang-orang yang masih kangen experience itu tuh. Dan katanya kan juga ada 2 audio jack ya. Yes. Jadinya jack-jack gitu. Di Aduh, bagus. Di-jack aja tolong. Kelebihan utama dia itu adalah nggak cuman dengan 2 jacknya. Ini 2 jack terlalu udah kita bahas ya. Tapi dia juga speakernya tuh banyak. Besar, volumenya bisa sampai 600%. That's why dia namanya music juga gitu. Emang kemampuannya di musik gitu spesifikasinya. Dan ada 2 jack ini sebetulnya. Itu yang modul belakangnya bulat speakernya juga kan? Kayaknya iya. Ini mohon maaf ya, belum megang barangnya soalnya ya. Jadi kita masih meraba-raba aja, belum menonton fullnya juga. Tapi 2 jack audionya itu ternyata sama outputnya. Fungsinya adalah kalau misalkan kita berdua nih, kita dengerin lagu, jadi kita bisa share gitu, nggak usah copotin start sebelah, kasih denger langsung gitu. Sendiri-sendiri. Tapi selain itu tuh Iya, mungkin di nganggur keduanya. satunya lagi. Iya, nganggur satunya lagi. Jadi kita mesti punya pasangan ya kalau misalkan mau pakai gituan ya, biar Jadi, iya. lebih HP berguna. ini dikhususkan Iya. untuk yang berpasangan yang single Jadi yang nggak boleh. single kayaknya tidak usah pakai HP ini kayaknya ya kalau misalkan single ya. Dulu zaman dulu kan ada kayak adegan mesra kan kayak pakai berdua gitu kan. Ini kita udah nggak usah begitu lagi, udah. Ini lu mau pakai? Ya udah ntaran pakein lagi deh gitu. Jadi udah nggak seberapa mesra gitu ya. High spec musiknya tapi kemesraannya jadi turun gitu menurut gue. Lanjut ke Samsung A0 Galaxy A06. Ponsel entry levelnya Samsung. Apa ini keunggulannya sih A06 ini nih? Ini for the first time Samsung ngehadirin Knox Vault di HP entry levelnya. Apa? Knox Vault. Apa itu? Knox Vault itu sistem keamanan yang diklaim bisa nge-secure data-data privacy macam password, biometrik dan lain-lain, jadi lebih secure. Di sistemnya tuh kayak apa ya? Teknisnya tuh kalau digambarin tuh ibaratnya data kita tuh ibarat disimpan di brankas tapi brankas yang lebih aman. Klaimnya sih gitu. Jadinya ya bisa terhindar dari kebocoran-kebocoran data. Nah, ini pertama kali hadir di entry level. Sebelumnya itu cuma hadir di pertama flagship dulu kok. Kemarin A55 dia ngehadirin di mid range, sekarang dia ngehadirin lagi di entry level. Dia unggulannya sih itu sih. Fitur keamanannya itu. Tapi kayaknya kalau buat orang-orang yang nggak terlalu aware sama gini, kayaknya nggak terlalu menjual ya.
Maksudnya? Sebenarnya mungkin ngikutin tren yang mungkin sekarang banyak data bocor, data ini mungkin cuman pengen meningkatkan awareness kalau menjaga data kita itu sepenting itu gitu. Tapi kan percuma kita yang jaga data kita sepenting itu, tapi kan pemerintah kita. Ini juga kemarin ada yang nanyain kan bocoran Xiaomi gimana nih 14T 14T toh? 14T, yes, kan 14T betul. ini gimana Lin bocoran Xiaomi ntar datang ke launching ya kan? Yes, that. Nanti datang ke itu launching 14T kan bener kan? Yang di Berlin kan? Anjay, anak Berlin. Anjay. Gimana jadi bocorannya apa aja? Kita levelnya udah Eropa, serius. Anjay. Asia udah nggak level. Ngapain lu ke Berlin lagi ke Schneider lu ya? Ini ada Xiaomi 14T, ada Xiaomi 14T. Oh, Xiaomi 14T Pro. Emang 14T. 14T Jadi sama sebenarnya 14 masih, Pro. karena kan masih leaks ya. Jadi kita sebenarnya nggak tahu nih modelnya apa. Teman Keluarnya pasti apa aja kita nggak tahu ya. T-series ya Xiaomi penerusnya sama yang tahun lalu. Jadi nggak tahu nih apakah ada 14T Pro atau 14T Pro atau 14 atau 14T. Jadi ada masih rancu nih. Cuman bocorannya sih masih sama sih kayak tahun lalu, fokusnya memang kalau di ini bukan flagshipnya ya. Ini kan kalau misalnya Kan kalau T memang bukan flagship dia kan. fokusnya masih di kamera. Emang T itu stand for apa sih? Nggak tahu deh. Tilik apa? Tilik. Kenapa Timut tilik? nggak tahu kayak cimut apa maksudnya T itu apa maksudnya? Nggak tahu sih sebenarnya, nggak ada alasan sih, nggak pernah ngulik. Mungkin kalian ada yang tahu. T itu kayak I don't know, Iya. mungkin penanda untuk company-nya ini buat masuk Harusnya ke- ada stands for apa sih? Kemungkinan ya, coba kita cek ya. Ini Telefoto. penasaran aja. Oh, nggak mungkin dong. Teleprompter, lebih nggak mungkin lagi ya. Ngapain pakai teleprompter kok? Oh, T stand for triple, as a triple Iya camera. triple kan? Oh triple kamera. Triple camera. Emang seri yang biasanya nggak triple kamera? Yang T-seriesnya. Yang enggak kan yang 14 nih misalnya 14T. 14, kalau nggak ada 14 berarti dia udah masuknya ke high end, ke flagship. Enggak, kalau 13 dah, 13T. Nih misalnya 13 biasa nih, ada 13T. 13T yang kemarin 3 kamera. 13 biasanya? 3 kamera. Ya kalau gitu apa bedanya? T-nya ini stand for triple, apa bedanya? Coba tolong Xiaomi jawab ya. Kita perlu cari tahu juga sih nanti ya. Mungkin yang tahu juga boleh bantu komen ya. Tapi sebetulnya gue juga udah lama nggak ngikutin perkembangan si Xiaomi. Xiaomi secara flagship ya. Flagship dan maksudnya seri-seri dia yang mahal gitu. Karena terakhir kali gue pakai Xiaomi itu adalah Xiaomi Mi 5. Yang kemarin kayak Google itu. Iya. Apa Xiaomi Mi A1 sorry, yang kayak Google. Oh, Terakhir kali pakai terakhir. Xiaomi dan itu pun bukan flagship. Itu Ya bisa dibilang kedengeran dari nama seriesnya juga bukan flagship ya kok. iya ada Mi A1 gitu Iya. kan. Kalau yang flagship itu gue pernah pakai Mi 5 waktu itu. Itu udah, ya. Nah itu enak banget dan gue nggak pernah ngikutin lagi, maksudnya nggak pernah cobain lagi seri-seri Xiaomi berikutnya setelah Mi 5 gitu. Flagshipnya ya tentunya ya. Terakhir cobain itu adalah Mi A1 waktu itu. Nah tapi gue tuh sempat ngikutin di Xiaomi Mi 10T. Mi 10T itu lumayan meledak banget pada saat itu ya, karena gue nggak tahu ya, tapi banyak orang yang suka sama seri itu. Teman-teman gue pun yang bukan orang yang demen sama Xiaomi tiba-tiba pakai handphone itu gitu. Apa keunggulannya? Apa keunggulannya pada saat Tahun itu berapa ya? sih itu kok kayak Itu nggak tahun ngikutin banget. itu Masih lagi sekolah. COVID kayaknya. Enggak masih sekolah dong. Itu Oh iya masih sekolah Masih, juga ya. iya. Ya masih COVID kayaknya kalau nggak salah 2020 apa, coba kita cek ya. Mi 10T itu rilis kapan? Biar nggak dibilang ini misinformasi mulu, OMG. Berarti Koko tipe yang walaupun COVID masih cepet nyari-nyari gadget-gadget gitu ya? Waktu itu sih iya sih, 2020, September Oh, 2020. iya, COVID berarti. Dan ini menarik pada saat itu, kenapa ya? Karena dia kalau nggak salah chipsetnya 865, ya tuh bener 865 tuh. Snapdragon. Snapdragon 865. Di saat itu kan kayaknya jarang ya handphone dengan harga segitu dengan chipset 865 gitu. Orang yang ngerti chip atau tech savvy banget lah yang baru bisa ngerti ini kenapa wow-nya. Kenapa wow, dan ketika orang-orang yang awam itu pakai, dia ngerasa puas sama performa Xiaomi Mi 10T ini gitu loh. Yang Xiaomi menurutku kamera sekarang udah cukup oke ya, dan mengaca pada kemarin Xiaomi 14 yang kemarin itu udah banyak oke gitu, bahkan untuk yang regulernya aja udah hasilnya tuh udah cukup. Regular tau maksudnya? Ya bukan model Pro. Oh, yang biasanya. Yes, iya. Jadi kalau dengan kehadiran ini kan masih bocoran ya, belum tentu benar apa enggak, tapi dengan kehadiran dia bocorannya ini udah fokusnya ke kamera, harusnya sih ya bisa menyaingi sama yang versi atas nih. Misalnya kemarin lihat Sony pakai sensor Sony, yang Pro-nya juga dibedain ya, harusnya sih 11-12, cuman seharusnya ada peningkatan yang cukup signifikan dan segala macam, harusnya sih
Tapi sebenarnya yang menarik itu adalah handphone Xiaomi menurutku memang kameranya tidak jelek selama lo operasinya itu manual. Iya. Nah, balik lagi nih main beandegan ya. Kalau misalkan lu pakainya lu ngerti basic shutter speed, aperture dan ISO. Menurut gua tuh handphone itu enak banget sebetulnya. Karena gua pernah bahas juga waktu itu di channel pribadi. Bahas tentang Poco, ini bukan Xiaomi tapi maksudnya masih satu company lah ya. Poco F3. Orang-orang tuh nggak ada yang muji kameranya, tapi menurut gua kameranya itu bagus. Dengan Karena catatan pakai mode manual. Harus mode manual. Karena ketika lu tahu harus pakai mode manual apa, gambarnya juga bakalan bagus gitu, dan lu tahu lu akan editnya seperti apa gitu loh. Jadi ya tergantung orangnya siapa yang ngoperasiin. Tapi kan orang-orang mungkin yang awam tuh lebih pengennya jepret bagus gitu ya. Intinya selama mau ngulik, selama mau nyoba fitur-fiturnya, ya worth it ya sebenarnya untuk foto-foto ini. Maksudnya nggak not bad banget ya, nggak yang selama ini kan kalau misalnya tahu kamera maunya yang brand-brand yang udah ternama aja nih. Kadang ya mereka, karena menurutku alasan-alasan brand yang lain nggak terlalu kelirik karena mungkin nggak ke apa sih, mereka nggak mau ngulik aja. Dengan mode-mode kamera RAW dan segala macam di beberapa vendor udah cukup oke sih. Termasuk salah satunya di Xiaomi ini gitu. Jadi pinter-pinter lu ngulik aja selama oke. Balik lagi ke bahas ngulik ya. Sebetulnya di Mi 5 itu adalah seri yang bisa dibilang seri cukup akhir yang masih bisa kasih kita tuh open source buat ngulik. Karena kan dulu gue kan kuliahnya juga IT kan. Jadi demen tuh ngulik-ngulikin ROM-nya tuh gimana. Kita coba pakai ROM Google, coba pakai apa. Nah di Mi 6 itu kan seri lupa kayak dia 820 deh chipsetnya. 820 atau 810 apa 8, lupa lo berapa. Apa 835 lupa lah seri apa, tapi lumayan paling kenceng pada saat itu Mi 6 kan. Tapi dia tuh udah mulai nutup, udah nggak open source lagi. Seinget gue ya di XDA itu udah mulai nggak ada orang yang nge-share ROM global, ROM customnya, karena nggak dikasih sama nggak di open sama mereka gitu loh. Jadi dari tadi kan Xiaomi Mi 5 itu kan unggulnya adalah lu tuh bebas ngoprek di situ, kayak seru gitu lu ngulik di situ. Tapi ketika di Mi 6 sampai Mi seterusnya udah nggak ada lagi tuh. Cuman itu kayak fitur itu mungkin segmented banget sih kalau banget, orang-orang yang paham teknis banget kan, kayak aku dan orang-orang mungkin yang lebih awam pasti kayak nggak penting gitu kan. Iya, bener. Dia itu bisa jadi good things, jadi bad things juga sama orang-orang, tergantung perspektif aja gitu loh. Tapi kalau kita ngomongin bocor juga, leaks juga maksudnya. Ini juga ada leaks berikutnya adalah dari iPhone 17. Yang menurut gua kayaknya kejauhan ya. Itu hoax banget sih. Maksudnya ya gimana ya, kita sebagai sebagai perusahaan nih ya, kita mau ngerilis iPhone 16. Masa kita udah ada iPhone 17? Iya. Kayaknya kalau misalnya kayak gitu tipe yang meraba-raba deh, bener-bener ngeramal dalam tanda kutip kayak sih kok. Soalnya yang 16 aja kan belum rilis nih, belum tahu peningkatannya apa dan segala macam. Mereka udah dapet, kayak agak aneh sih memang kalau misalnya untuk 2 seri lebih maju itu sudah ada leaksnya memang. Iya, bingung juga sebenarnya mau dibahas gimana, karena masih jauh banget gitu. Mendingan fokus ke yang 16 dulu nih kan, kita lagi mau rilis kan. Iya, dan gue nggak yakin itu benar juga gitu loh ketika ada leaks. Terlalu ngawang. Emang apa aja coba leaksnya yang di-share ke? Kamera sih sebenarnya. Ya kan kayak tanpa bocoran kita udah udah pasti ada upgrade. Cuma maksudnya leaksnya kayak masih juga ngambang banget sih memang. Kayak yang penting ada leaks lah gitu. Cuman orang-orang tetap aja kok penasaran, walaupun ya sebenarnya remeh-temeh ya, receh ya. Mungkin orang ngerasa jadi futuristik kali ketika, gue udah tahu nih iPhone berikutnya bakal kayak gini. Jadi bahan obrolan di tongkrongan mereka mungkin ya. Pun kalau misalnya orang yang tech savvy banget, mungkin mereka bisa ngeprediksi kayak ini lebih ke bisnis sih, jadi industri, jadi berat gitu topiknya. Kayak kalau orang yang kayak yang nggak terlalu penting itu, nggak ya udah asal lewat aja sih kok. Iya bener. Karena terlalu ngawang gitu, dia masih ngawang banget. Karena orang kalau beli iPhone tuh biasanya nggak pernah tanya spek ya. Kalau orang beli iPhone kayak beli aja gitu, nggak pernah kayak ini RAM-nya berapa. Karena bagus, terus itu menaikkan status sosial. Jadi orang yang cari kan egonya kan. Tapi kan ya itu debatable lah kalau itulah. Karena status sosial sekarang juga Fold juga naik status sosial banget. Menurut gue lebih menaikkan status sosial Fold daripada iPhone, karena iPhone itu dari seri 11 yang seri Pro ya, 11 sampai 15 sekarang ini kameranya 3, orang tuh nggak bisa bedain banget gitu. Iya, itu minornya sih, maksudnya bukan minor sih, itu jeleknya ya menurutku kan, orang jadi nggak bisa bedain. Bener, kecuali dia ngeliat dari depan, yang ada poni sama yang ada tompel gitu loh. Tapi kan sekarang udah ada pasti itu semua kok, semua seri. Yang 15 aja semua udah ada, ibaratnya. Nah, kalau itu baru naikin status kok, karena kan setiap orang yang pakai Dynamic Island itu pasti mahal gitu loh. Iya. Sedangkan kalau Fold, orang tuh nggak bisa bedain nih Fold berapa. Tapi kalau Fold itu ketika orang beli tuh pasti tahu mewah gitu.
Menurut gue Ya, ya. biar tahu kipas-kipasin gitu. Emang nggak usah, ntar layarnya jadi ada hitam-hitam di tengah-tengahnya. Oh, iya, Nggak usah ada iya. gitu-gitu. Oh, iya, ya. iya. Kan biar orang tahu. Ya ngapain, tapi biar orang tahu kalau tapi layar pakai kita fold, hitam pakai gitu fold di tengah-tengah maksudnya. Enggak dong, dia pakai fold gitu Iya. aja. Kasih tau belakangnya aja. Iya, Depannya. ya boleh juga sih kalau kayak gitu. Tapi selain ada iPhone 17, leaks-nya ada juga Vivo. Bukan leaks ini ya. Ini rilis udah kalau ini. rilis. Rilis ini kalau Vivo V40. Dan udah banyak juga yang Kalian udah bahas. pasti lihat hasil kameranya, hasil fotonya, videonya dari influencer-influencer, YouTuber yang lain yang udah ngerilis, udah publish banyak juga di media Ada sosial. Shigerio, ada Sobat HP juga ada kalau nggak salah ya. Sobat HP Gadget ada, In harusnya ada. Gadget In juga udah ada. Banyak lah nih, karena kayaknya ini serentak ya mereka uploadnya. Maksudnya emang kayak udah ada Udah ada agendanya. udah ada agendanya untuk ngebahas tentang device ini gitu loh. Yang kalau lu lihat di Instagram juga dia bakal kasih lihat begitu tuh HP-nya di depan tuh. Iya. Dia Yang 40. modulnya kotak ini terus ada kayak flashlight-nya juga kayak bukan ring lagi ya. Kalau dulu kan sempat ring kan. Ini bentuknya juga kotak juga gitu. Sebetulnya Ngobrolin Vivo bang. seri V ini tuh merupakan seri yang selalu gue liatin sih. Maksudnya gue nggak pernah megang, tapi gue selalu ngikutin nih V seri tuh kayak gimana gitu. Secara karena desain mewah kok. karena ya desainnya tuh oke terus gitu loh. Menurut gue agak beda daripada brand-brand lain gitu loh. Tiap seri dia ada perubahan menurutku. Oh ya? Cukup ada kelihatan perubahan. Jadi kayak oh ini V berapa kebaca gitu polanya. Maksudku kelihatan bedanya. Kalau misalnya ini kan biasa ngadopsi dari gen sebelumnya, apa yang diimprove dalamnya. Desainnya nggak terlalu dikotak-atik. Ini enggak ya? Dia lebih berani main desain juga si Vivo ini. Keunggulannya apa lagi selain itu? Kamera itu kan sebenarnya kalau kamera itu lebih Chipset bagus. pasti kok. Yang digadang-gadang bagus itu kan selalu seri X kan kamera. Oh iya itu mah udah high end ya Zeiss. Iya. Yang ini kan seri V, berarti di tengah-tengahnya kan. Mm-mm. Kameranya lebih bagus, performanya. Pasti juga lebih bagus. Biasanya kan dua keunggulan itu ya kamera sama chipset biasanya. Tapi yang menarik menurut gua adalah coba deh ngeliat video-video unboxing orang lain. Dia tuh udah berani ngasih free ke user-user yang pakai Vivo V40 ini. Itu casing yang sesuai sama warna yang dia beli. Jadi kita tuh udah saya nomor sama casing bening gitu loh. Kita kan bisa kalau beli handphone itu kan kasih biasa casing bening template-nya, kan. Sekarang udah nggak casing bening lagi, udah casing yang berwarna. Kalau nggak salah bahannya kulit atau karet ya gue lupa. Aku sampai cari ya. Tapi berwarnanya sama kayak seri yang lu beli. Misalkan beli seri ungu, ya warna casingnya juga ungu gitu. Itu menurut gua salah satu hal yang minor tapi kayaknya bisa diomongin sama orang banyak gitu loh. Ketika itu casing beli di mana? Kan itu dari Vivo-nya langsung gitu loh. Jadi kayak nilai plus gitu. Sekarang kamera juga sama kayak X kok, soalnya udah pakai kolaborasi sama Zeiss juga. Itu kan sebetulnya kolaborasi sama Zeiss itu kan lensanya kan sebetulnya, bukan Iya, softwarenya kan. Bukan. Nah selain V40 juga dia juga ngebahas yang namanya smartwatch yang seri ketiga sekarang ya. Berarti dia udah pernah rilis 2 seri sebelumnya ya? Iya udah pernah. Apa kelebihan dia di smartwatch 3 ini berarti? Karena 3. Karena itu doang, simple. Lebih baru. Nama seri baru Iya, kan? nama serinya 3. Karena gue smartwatch juga nggak terlalu ngikutin banget gitu. Sampai sekarang juga masih pakai smartwatch Galaxy 3. Karena dia tipe produk yang awet, yang nggak perlu apa sih Iya, ngikutin iya, teknologi yang benar. ganti-ganti kayak HP ya. Iya, Ini iya, lebih benar, slow. Apa sih namanya? Temponya lebih slow loh kalau ngerilis fitur baru biasanya masih 11-12. Kayak kamera lah dia. Kamera kan juga nggak terlalu cepat pergantian Yes. teknologinya gitu. Kalau jam tangan juga iya harusnya sih. Karena sebetulnya apalagi yang jam tangan bisa kasih ke kita gitu yang baru. Kayak kalau misalkan ada WWDC atau Apple presentasi tentang jam tuh juga menurut gue tuh adalah hal yang kurang menarik sih. Karena ya upgrade-nya itu aja gitu maksudnya. Oh iya, cuman entah kenapa kalau menurut aku kalau lihat Apple tuh dia pintar ngemas di ininya sih branding fitur per fiturnya sih. Kok yang sebenarnya B aja sebelum juga ada, jadi kayak wih, keren banget ya, wow juga Ya ya. kalau itu memang iya, Gitu itu sih, kan itu emang doang udah menangnya keahlian menurutku. dia. Makanya Cuman- kan gue sering bilang Apple itu sering ngasih lihat fitur yang biasa tapi jadi luar biasa. Iya itu keunggulannya sih. Ya kayak sesimpel fitur-fitur yang kayak di depan lu bisa ngatur home screen lu ikonnya mau apa aja kan itu kan Terus ada ada Android Android. udah lama kan. Terus kayak pas di launching itu kayak orang-orang kayak oh itu udah bisa sekarang. Ya emang udah bisa dari dulu gitu loh. Pede banget, padahal itu fitur udah lama banget kok. Tapi dia bisa membawakan itu dengan pede yang kayak ini tuh fitur oke banget. Tapi menurutku yang plus poinnya dari iPhone kayak fitur-fitur ini adalah dia selalu ada modifikasi baru. Nggak ketiplek persis kayak ngikutin gitu loh kok. Kayak kemarin kan dia bisa ngeganti warna. Kan yang di Android nggak ada kan. Iya, Dia walaupun bisa diganti, ubah dari dark mode, diganti warna kan itu
ya little things gitu sih, cuman itu jadi beda lagi kan, yang nggak dipunyain sama Android gitu, walaupun bisa. Sebenarnya dipunya tapi ada apa namanya kayak third party atau kita mesti ngatur-ngatur lagi yang lebih dalam kali kalau Android ya. Iya, dia harus ngulik nggak ada lagi. defaultnya, sedangkan yang iPhone tawarin adalah by default gitu, lu bisa ngatur sesuka lu tanpa harus ada aplikasi pihak ketiga. Kayak gitu. Nah ini balik ke Vivo, smartwatch-nya yang ngunggulin kesehatan, lebih akurat, terus mode-mode olahraga juga jadi lebih baik gitu sih kok. Jadi ya bisa dicoba buat kalian yang memang suka produk Vivo atau memang butuh ini, cukup oke kok. Sebenarnya susah juga ya ngebandingin smartwatch karena mostly fitur-fiturnya juga ya nawarin kesehatan, mantau detak jantung, saturasi oksigen dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya yang nyaman-nyaman aja, karena kan setiap smartwatch itu ada OS-nya, maksudnya tampilannya. Ya kalau lu udah nyaman sama satu bisa gitu, susah pindah gitu. Kayak misalnya nyaman sama Huawei. Yaudah, sukanya sama UI-nya. Yang meskipun ada fitur lain, tapi kalau udah nyaman sama UI, biasa orang itu lebih buat stay sih UI-nya sih. Iya. Sama kan betul juga di tipis-tipis dia bedanya smartwatch A sama smartwatch B tuh kayaknya bedanya tuh nggak banyak gitu ya. Minor Kecuali lu kayak lu nyisipin ini beli smartwatch C lu gratis salesnya gitu misalnya buat nyemangatin lu untuk olahraga gitu. Ganggu. Ayo Pak, udah 50 kali sit-up-nya. Ayo Pak. Udah kayak ini lagi. apa sewa coach gitu trainer. Iya, atau nggak dapat trainer juga boleh, dapat PT ya, itu juga boleh tuh. Untung tuh buat yang mau ini. Nah, siapa tahu bikin bundling Samsung beli Bundling smartwatch ya dapat PT misalnya. Mantap tuh, pasti orang bakal beli banget tuh harusnya tuh, kalau beli orang harusnya ya. Ini hari ini kita banyak banget yang dirilis sih. Ini ada Android 15 juga yang dirilis juga barengan sama One UI juga. Yes, ini rame tapi memang secara berkala dan fokusnya masih di HP Pixel. HP Google yang mereka lah ya. Yes, HP Google pasti utamanya mereka yang mungkin jarang ya buat orang Indonesia yang pakai Google Pixel, tapi buat kalian yang pakai ya mungkin ini bisa kalian dapetin duluan gitu. Aku kurang ngerti alur sistem teknisnya kayak gimana kok, tapi memang kalau secara laporan dari Google dia tuh kayak masih nge-upload ibaratnya si versi Android 15 ini di repositorinya Android ya gitu loh. Jadi misalnya agak teknis sih buat orang yang lagi yang suka ngulik dan pengen dapat duluan fiturnya ya. Cuman memang kalau dilihat dari Android 15 ini memang pasti banyak peningkatan, dan tampilannya karena ini di HP Google ya, karena yang baru muncul di HP Google, emang ini tampilannya ini ala khas Google banget. Jadi kayak simplistik dan minimalis banget gitu. Dan banyak banget fiturnya kok. Fitur barunya banyak banget dan keamanannya pasti mereka ngeklaim itu. Jadi kayak lebih secure, terus kalau misalnya minta izin akses juga jadi lebih diperketat, lebih spesifik. Kayak gitu di Android 15. Untuk pengaturan beberapa secara UI juga tampilannya mulai yang kayak teknologi yang mulai apa sih? Bulat-bulat, tipenya bulat-bulat gitu yang kelihatannya yang emang gitu ya. yang kayak tekno banget lah, tech savvy banget lah kayak gitu-gitu. Terus kita pengaturan juga jadi lebih spesifik. Bahkan ngatur getaran aja ada diatur jenisnya satu kok. Kayak misalnya contoh getaran keyboard, haptiknya ya, apa sih namanya? Haptic feedbacknya, kan? ya haptic feedbacknya juga bahkan ada khusus untuk keyboard dong yang bisa ngatur satu misalnya diaktifin buat semua aplikasi. Tapi memang Google gitu, Keyboard itu memang selalu jadi andalan gue sih. Di handphone apapun Android gue, pasti gue akan install Google Keyboard. Dibandingin sama bawaan keyboard dari si handphonenya gitu. Dari zaman Xiaomi pun juga gue begitu sih. Ya itu buat berarti keunggulan orang-orang yang memang user yang pakai ini. Ya udah sekarang lebih enak ngatur-ngatur karena itu salah satu contoh ya. Maksudnya contoh-contoh yang lain juga banyak kayak mulai dari audionya, mereka bisa bahkan ngecek healthy dari performanya, kayak ibaratnya kesehatan dari HP-nya ini gimana dia bisa ngedetect kok nanti. Mulai dari performa tadi scan, tadi ngecek performa nih HP itu sehat apa enggak dari ada fitur bawaan di HP situ. Jadi di Android 15-nya ada. Tapi nggak harus ngantri kan kayak puskesmas gitu kan? Nggak pakai BPJS, nggak pakai ribet panjang soalnya birokrasinya kok ya. Ini HP Bapak, performanya bentar ya Pak. Ini udah kurang Pak, maaf nih kena LCD nih Pak. Dari gitu nggak ada ya. Oke. Dijauhkan kita sama birokrasi seperti itu ya. Iya, tapi ini kan masih beta ya. Kalau yang One UI itu sudah tidak beta dong harusnya kan, sudah ada di Fold 6 dan Flip 6 harusnya sih di One UI 6.1.1. 61.1 61.1 ya itulah pokoknya ya. Kalau ini bukan beta ya, karena kalau misalkan yang Google itu tadi masih beta dan masih diuji coba ke. Jadi fokusnya HP Pixel dulu, tapi dalam beberapa bulan mendatang vendor-vendor kayak Samsung, Xiaomi dan lain-lain itu Vivo itu akan kedapatan. Jadi ya tunggu aja. Tapi sebenarnya penasaran itu ketika masih beta kayak gini tuh seri bawahnya tuh dapat atau enggak ya? Karena kan kalau yang tadi gue bilang tuh kalau iPhone tuh
Misalkan kayak sekarang nih, kita belum rilis iPhone 16, tapi kita bisa cobain versi beta dari iOS 18. Oh iya. iPad dan segala macam juga bisa dicobain kan ya. Karena kita nggak registrasiin profile untuk kita tuh mau ngetes gitu. So balik lagi ke HP-nya, sebenarnya kan dia kuat apa enggak itu sebenarnya. Nah, si Pixel 8 ini juga bisa nggak kita cobain untuk itu gitu loh. Gua kan nggak punya Pixel 8. Maksudnya kalau orang-orang yang punya Pixel 8 ini kira-kira bisa nggak ya nyobain fitur-fitur di daftar beta? Kemarin Google ada masuk Pixel 8, berarti masih bisa ya? 8A, 8 Pro dapat masuk. Iya. Bahkan sampai ke tabletnya kok. Jadi fokusnya ini Android 15 ini nggak hanya untuk smartphone, tapi juga untuk ponsel lipat dan tablet untuk layar-layar lebar ya. Mereka juga ada, bahkan mereka layar lebar maksudnya bioskop. Oh gede banget dong ya. Nggak ada. Susah bawanya kok. Iya benar. Nggak bisa dikantongin. Mau dilipat juga banyak lipetannya ya. Jadi harus. Gulung juga ketebelan. Iya benar juga. Iya. Layar ini kayak misalnya mereka bisa ngakses circle to search jadi gampang lah tombolnya gitu-gitu. Ini yang One UI ya? Sorry, ini yang ini yang Android 15. Kalau yang One UI ini dia datang ngehadirin fitur-fitur Galaxy AI yang sebelumnya ada di 24 kemarin, sekarang bisa diakses di Z series. Itu mulai dari kayak circle to search, bikin AI transcript, bikin apa sih suggestion pesan kalau misalnya gue mau kirim ini dengan gaya bahasa kayak gini bisa nggak? Nah dia bisa kayak gitu-gitu ya kurang lebih ya. Transkrip WhatsApp gitu juga bisa kok. Jadi kayak kok orang mau ngomong sama orang Jepang misalnya nanti ke Jepang kan, dia misalnya pakai juga di telepon di WhatsApp. Koko punya fitur ini, ntar dia akan bilang si AI-nya gue akan nge-translate ini ya, dan ini akan direkam dan segala macam. Jadi Koko yang sebagai penerima akan muncul, dia ngomong bahasa Jepang nih, dia akan live translate langsung itu ke dalam bahasa Indonesia. Ini yang One UI. One UI. Iya, salah satu fitur unggulannya. Waktu itu pernah cobain juga waktu itu demonya aku. Ada yang Indonesia sama Perancis, bisa cepet. Dan tapi kayaknya nanti kalau misalkan ini sudah tidak eksklusif di S24 dan di Fold 6 ya, gue kayaknya mau langganan deh di mau Samsung. Rela berbayar? Iya rela kayaknya. Karena berguna banget sih sebetulnya. Buat kerjaan kayak kita berguna banget. Transkrip kalau misalnya dengar seminar bahasa Inggris yang nggak capek dengerin, sebenarnya tinggal taruh aja tuh si HP-nya, terus dia akan ngerekam, dia akan langsung live transkrip dan kita bisa summary itu pakai AI. Jadi kayak mudah banget. Cepet banget ya kerja kayak gitu ya. Jadi nggak rugi menurut gue sih untuk itu sih. Buat langganan ya. Soalnya circle to search ini yang udah datang ke A55 di HP aku udah bisa. Iya. Searching bisa, translate juga bisa. Gitu. Jadi kan semua orang ya bisa akses, cuman ya kalau misalnya ini berbayar ya balik lagi. Daripada mau langganan apa enggak. Gue di bulan apa juga udah dapetin itu di Fold 4 sih, circle to search. Nggak barengan sama S24, setelah S24 gitu. Beberapa bulan kalau nggak salah juga dapet di Fold 4. Gimana? Enak pakai itu? Nggak, jarang pakai lah. Kalau gue jarang kepake itunya. Gue lagi nunggu kan fitur yang itunya transkripnya belum ada kan, di sini belum ada di Fold 4. Gue nunggu itunya aja sih. Kalau circle to search kayaknya jarang banget pakai. Kalau kayak aku wawancara atau apa transkrip tuh gampang banget. Jadi kayak kita sebelumnya tuh dengerin, sempet juga pakai aplikasi pihak ketiga lain, kayak tetap harus ngekoreksi. Dan ini kalau menurutku ini cukup akurat ya. Jadi kita agak benerin minor-minor aja gitu, gampang, enak, good. Dan One UI ini dan UI lagi apa namanya AI ini udah dari S24 ya, bukan S23 ya. Kemarin soalnya ada ngomen kita salah. Ya poinnya adalah sebenarnya poin gue itu adalah Samsung tuh udah mulai duluan, Apple itu baru mulai. Ini agak mundur dikit ke video kemarin. Video kemarin kan kita udah bahas juga tuh S24 sama Galaxy AI itu dari S24 sampai S23 gitu. Gue sebutnya S23. Gue salah, tapi maksudnya poin utama gue adalah sebetulnya Samsung itu sudah mulai duluan, jadi dia punya banyak basis data untuk dipelajari. Betul, sedangkan Apple tuh masih sedikit lah untuk dipelajari. Itu poin utamanya. Ya, itu ada lagi nggak beritanya? Udah sih hari ini minggu ini nggak terlalu banyak beritanya. Oh, cuma rilis minggu aja. Depan nih yang ngerame nih kayak kita akan langsung live ya ketika dia itu tanggal 10, maksudnya tuh jam 12 malam. Berarti 9 malam. 9 malam apa jam 10 malam? Iya, jadi kita udah siap, ibaratnya prepare jam 9 itu karena berarti udah tanggal 9 kan kita prepare kan? Iya, karena 10. Sampai tanggal 10 kan? Iya, 00. Yes. Karena saya tanggal 11-nya ada syuting lain. Ya nantilah itulah. Ya intinya kita akan standby ketika ada Apple WWDC ini, kita akan standby malam-malam, kita udah standby lah. Subuh syuting, pagi kita udah upload. Semoga nggak mati. Semoga ada yang nonton. Kalau udah nggak ada yang nonton, aduh. Ya udah, ini news yang akan diupload pada hari Selasa ya. Selasa berarti tanggal. Selasa. Selalu Selasa sekarang.
Karena editornya tabrakan sama ini Lazy News yang satu lagi. Oh, berarti kalau gitu rilis iPhone duluan dong? Selasa ya? Selasa kan tanggal 10. Oh iya. Berarti ini ketika naik berarti udah ada WWDC juga. Berarti WWDC juga. Oh, Apple event-nya. Iya. Sorry. Senin, kok Selasa sih? Senin. Berarti. Ya, Senin, aman. Untuk Senin untuk tanggal 9 berarti. 9 September. Ya, sampai jumpa di video besok berarti kita di WWDC tanggal 10. Dadah. Dah.